Sidang lanjutan kasus dugaan pencurian yang telah dilaporkan oleh Henry Gunawan kepada saudaranya Edi Gunawan alias Kunlai lagi-lagi ditunda oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang diundur menjadi tanggal 17 Februari 2025 pada Rabu 5 Februari 2025. Dalam sidang kasus dugaan pencurian yang telah dilakukan oleh Edi Gunawan alias Kimlai, jaksa kembali menunda persidangan. Diketahui sidang ini ditunda karena dua saksi verbalisan tidak kooperatif saat memenuhi panggilan persidangan dan ini merupakan sidang ketiga yang harus dihadiri oleh saksi verbalisan dari pihak penyidik. Ketidakhadiran kedua saksi itu, satu diantaranya beralasan telah dimutasi ke Kerinci. Sementara satunya lagi yang sebelumnya beralasan cuti pun tidak kunjung menghadiri persidangan tanpa keterangan yang pasti. Terdakwa Edi Gunawan alias Kimlai mengatakan, bermula dari pemberian keterangan saat ia dilaporkan, kemudian dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Dilanjutkan dengan penahanan yang dilakukan kepadanya hingga perjalanan persidangan. Dirinya pun selalu kooperatif dalam kasus ini. Dengan keadaan yang kesal dan kecewa, Kimlai mengatakan selama proses dirinya selalu kooperatif. Setibanya di persidangan, para saksi verbalisan pun selalu mangkir. Dengan ketidakhadiran para saksi verbalisan ini, dirinya merasa diberatkan dan telah dipermainkan. Diketahui pada saat itu Kimlai pernah mengklaim mempunyai bukti bahwasanya yang melakukan pencurian adalah Yeni, istri dari Henry Gunawan. Akan tetapi pihak penyidik tidak mau mendengarkan keterangannya dengan alasan barang itu adalah milik dari pelapor sedangkan barang itu masih atas nama orang tuanya. Sidang saksi verbal ya, penyidik yang memproses saya dari laporan saya dijemput paksa tanggal 25, terus 26 dilanjutkan lagi. Saya sempat ditahan lah, bahasa kasar saya ditahan. Tapi kalau bahasa kasar polisi, halus polisi itu diamankan ya? Diamankan 1 kali 24 jam. Itu saya diamankan waktu itu pertama laporan 406, pengrusakan, tidak bisa ditahan. Tapi saya nyatanya malam itu ditahan. Terus besok saya disuruh pulang jam 18.30 tanggal 26 Agustus 2022. Saya diperiksa lagi kasus ini 362. Mau udah saya ditahan juga. Sudah SPH itu sudah dibuat. Tapi nggak tahunya gimana, saya merasa ini ya ada pihak yang lain lah. Akhirnya saya disuruh pulang. Saya sudah mengatakan dia menuduh penyidik itu memeriksa saya kayak dia yang punya harta, dia yang punya barang, menuduh saya mencuri. Saya tunjukkan, awalnya mencuri itu bukan saya, Yeni. Bukti komputer ada 10 unit tanggal 15 Februari 2022. Dia tunjukkan saya, ada buktinya. Ini saya copot supaya aman. Saya tunjukkan penyidik, karena dia copot, saya juga copot supaya sama-sama nggak jalan. Ya saya pikir asumsi saya dia positif lah supaya nggak jalan. Nggak taunya 22 Agustus dia mau mengeluarkan alat si Yeni, ada buktinya. Komputer yang dia copot itu dia pasang kembali. Nah, keluarlah alat 3 unit. Terus saya penyidik memeriksa saya pencuri. Saya bilang bukan harta dia. Tunjukkan aktenya. Akte ketiga perubahan. Saya kalau akte kedua saya tahu. Yang merubah akte yang kedua itu atas suruhan saya kepada orang tua saya almarhum. Masuklah Henry dan ibu saya. Cuma 2 orang. Saya minta, katanya ada ya nih. Mana buktinya? Nggak ada. Saya pikir saya nggak ada. Saya dengan itu saya lapor juga ya nih ke Polda atas pencurian. Nggak tahu nongol. Akte yang ketiga ada nama dia. Katanya ini harta dia. Saya bilang ini bukan dugaan lagi, itu pemalsuan tanda tangan orang tua dari akte itu si Yeni. Itu nanti itu jilid akan datang saya laporkan. Jadi penyidik
Dia nahan saya 2 alat bukti yang ini. Apa alat buktinya? Buktinya dia panggil nggak datang. Saya udah, bukan dugaan saya yakin dia nggak mau datang. Saya udah tadi ngomong, dapat info dari jaksa ada saksinya. Tahu-tahu kita tunggu dari pagi jam 9 sampai ini jam 2 lewat. Nggak ada saksinya. Penyidik nggak datang. Ditelepon sama jaksa, penuntut umum, sambut telepon pun nggak mau. Nggak ada sambut telepon, dua-dua. Si Sianturi satu, si VJ satu. Ini orang ini. Ingat lagi, kanitnya juga dulu si Sadli. Itu kanitnya juga. Saya ditersangkakan semua. Hah? Saya mau ke toilet aja, saya diikutin. Kayak ini saya ini buronan. Cobalah, kira-kira gimana? Itu yang saya nggak cocok. Jadi hukum ini janganlah mempermainkan hukum. Nah, kalau saya lihat ini mempermainkan hukum. Yakin saya dia mempermainkan hukum. Bukti tersangka saya. Nah, putusan perdata saya 132 itu sudah mengatakan semua harta orang tua kok. Kok saya bisa dinaikkan? 406 juga dinaikkan, bebas juga. Ini juga lagi dinaikkan. Kenapa? Seharusnya dihentikan. Kenapa saya bisa jadi terdakwa lagi dan duduk di kursi pesakitan? Di situ saya lihat hukum ini bisa diatur, dimain oleh petinggi-petinggi lah, saya bilang APH lah, aparat penegak hukum lah. Sebenarnya bukan begitu. Kapan lagi kita Indonesia mau bersih-bersih? Hukum jangan dipermainkan. Ini kalau saya lihat hukum bisa dipermainkan. Jelas kok. Hadir nggak mau. Sebenarnya harus hadir. Itulah kejadiannya hari ini. Dari jam 9 loh. Saya sidang sudah beberapa kali. Tapi mudah-mudahan laporan dia. Saya laporan dia dari 2000 ini di Polda belum juga naik. Tapi sudah sidik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pengerusakan semua sudah saya laporin. Saya minta media juga bisa mengawal lah. Coba tanya ke Polda, tanya ke Polresta, tanya gimana. Tolonglah media. Bisa proses hukumnya gimana, laporan saya gimana, nanti saya kasih laporan. Saya rasa itu. Jadi saya kecewa hari ini dengan ketidakhadiran saksi verbal dari penyidik. Sangat kecewa. Karena jaksa tadi sama yang mulia majelis, apakah perlu lagi? Saya bilang yakin nggak? Kalau dia yakin, boleh kita tunggu. Tapi kalau nggak datang lagi, kan ngabis waktu kita. Coba Bapak Ibu lihat, kita datang jam 9, jam 2 baru mulai. Tunda pula. Bukan tunda, ini kan ada hadir. Iya, nggak hadir. Ya kan? Ya, kalau dia yakin datang nggak apa-apa, tapi kalau nggak datang ngapain? Ya, saya rasa itu cukup. Karena ketidakprofesionalan saksi verbalisan, sidang pun diundur menjadi tanggal 17 Februari 2025. Tak hanya itu, Kimlay menambahkan setelah sidang ini usai, memungkinkan akan diadakan sidang kembali terkait laporannya di Mapolda Jambi dalam kasus pencurian uang, pencurian alat berat, dan pencurian mesin yang dilakukan oleh pihak Henry Gunawan. Dalam waktu dekat ini juga Kimlay akan melaporkan Yeni, istrinya Henry Gunawan, atas dugaan pemalsuan dokumen di Mapolda Jambi. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan.